Tausiah nasihat dari ayah rohani kita sekaligus penutup yang akan disampaikan oleh abuya kita pada waktu dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat duduk bersama-sama dengan guru-guru kita, Kiai Jendar Mudi dan juga Haji Salim Al-Jufri, dan juga dengan pemimpin-pemimpin kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Nelson, dan juga dengan Bapak Yusri ya, dari Hidayah, dan juga Bapak Sarwada, dan beberapa anggota Dewan DPR dari Manado dan juga dari Gorontalo, dan ada yang dari Selatan juga, dan juga para wali-wali Nangro, para gubernur, dan ada hadir menteri ya, menteri tasawuf, yaitu Bapak Julha dari mana aja, juga pejuang-pejuang tasawuf baik di Aceh dan juga di Sumatera Barat, Bapak Dede, kawan-kawan, dan juga ada yang dari Jambi, ada dari baru sampai dari Pekanbaru. Para hadirin hadirat sekalian, yakinlah bahwa kalau kita tidak memahami tasawuf dan kesucian, sia-sia dengan pengertian ammah baidah. Kalau bahasa Farsi ammah baidah, sia-sia. Jadi untuk mendapatkannya tasawuf dan kesucian ini, sebagaimana dikatakan oleh Abu Rahman Al-Ahdari di dalam kitab Jawahir Maknun, beliau mengatakan, "Habada tariqatus sufiyah yahdi ila tahdi ila martabatil aliyah." Alangkah baiknya tarikat sufi yang dapat membawa kita kepada martabat yang tinggi. Sebagaimana kita maklumi bahwa
ini adalah merupakan pengamalan daripada ihsan, yaitu tasawuf dengan makna berjalan kemauan hati kita untuk hudur di hadapan Allah. Kemudian sufi yang dimaksud juga dengan hakikat, sehingga tidak terlihat selain Allah, bahkan diri kita hilang di dalam wujudnya Allah, agar kita dapat bermakrifat kepada Allah setelah fana dan bakar. Jadi kalau kita tidak dapat bermakrifat kepada Allah, melangkan wujud kita di dalam wujud Allah, fana dan kita baka dengan Allah, bukan dengan diri kita dan lainnya diri, maka kita sia-sia hidup. Ia tidak berguna hidup. Walaupun kita banyak ilmu atau banyak harta, atau banyak pengaruh kedudukan pangkat, dan tidak ada makna. Maka dari itu, ajaran tasawuf dan kesucian harus memahami bahwa tauhid itu terbagi kepada 3 perkara. Ada yang tauhid awal, tauhid untuk mendapatkan Allah dan sifatnya Allah dengan dalil akal dan nakal. Jadi kita belajar namanya di pesantren mulai Matan Sanusi sampai kepada Ummul Barari. Jadi untuk mendapatkan sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan khusus dengan dalil akal dan nakal. Untuk mensahkan iman kita dan juga untuk kita dapat beribadah sebagai hamba Allah. Karena tauhid yang demikian ini dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf atau ulama lainnya, la tasihul ibadah illa bima'rifatil mahbub. Tidak sah ibadah kita kalau kita tidak mengenal apa yang kita sembah. Tadi mengenal artinya kita mengetahui sifat-sifat. Bahwa Allah itu bersifat dengan sifat yang sempurna, Maha Suci daripada sifat-sifat itu. Jadi tauhid awam atau tauhid sekedar akidah ini belum dapat untuk memperbaiki nafsu kita. Dan itu masih didatangi oleh kenimpakan, keraguan-keraguan mengenai kebenaran Allah. Adanya Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang memelihara kita. Karena masih banyak sangkutan-sangkutan kita kepada selain Allah. Jadi seolah-olah makhluk-makhluk Allah ini juga dapat memberbuat perbuatan di dalam pandangan kita. Sehingga kita tidak sampai kepada ainul yaqin. Bahkan diajarkan bagi Anda yaitu tauhid khawas. Tauhid khawas ini kita untuk mendapatkan Allah tidak lagi pakai dalil akal dan nakal. Kita mendapatkan Allah dengan istilahnya mukasyafah, musyahadah, muayyanah. Ada beberapa istilah lain dengan makna bahwa telah tersingkap di dalam hati kita keberadaan Allah dan sifatnya. Maka dengan demikian kita lebih dekat Allah dalam pandangan kita dari lainnya Allah. Lebih dekat Allah dalam pandangan kita
daripada anak keluarga kita dan dari yang lain-lainnya. Ini dikatakan tauhid kawas. Jadi di tauhid kawas inilah makanya ulama-ulama sufi mengadakan tarekat, baik itu tarekat apa, tarekat Syabandi, Syahadi, Tijani dan lain-lain, supaya hudur Allah di dalam hatinya. Dan kemudian dia bisa berjinak-jinak dengan Allah karena cahaya keberadaan Allah masuk. Makanya di dalam tauhid kawas ini, untuk mendapatkannya di antara lain Anda perlu banyak berzikir. Banyak berzikir. Al-Zikru miftahu libadi hadarat. Zikir itu adalah anak kunci supaya Anda sampai ke pintu hadarat. Pada suatu hal, Allah kelakuan dalam pandangan batin Anda tidak ada yang ada kecuali Allah. Maka ulama-ulama tasawuf, ulama sufi mengatakan sebaik-baik amal adalah zikir. Sebaik-baik amal adalah zikir. Buahnya zikir adalah nur yang masuk ke dalam hati kita, dapat menghilangkan kebatalan-kebatalan yang ada di dalam batin kita. Jadi dengan nur zikir itu yang batal bisa hilang dengan nur. Maknanya selain Allah itu bisa hilang, selain Allah itu batal. Bagaimana kata Rubet, wa ma khalallahu batil. Barang yang selain Allah itu batal. Selain Allah, harta, benda, pangkat itu batal. Jadi yang menghilangkan yang batal-batal di dalam hidup kita ini adalah zikir. Dengan ada Anda berdapat dari kawas, barulah Anda bisa berakhlak yang bagus. Kalau Anda bisa berakhlak sabar, baru Anda bisa berakhlak tawadhu, hati rendah, baru Anda bisa berakhlak kita peduli, dan juga bisa akhlak yang benar sesuai perkataan Anda dan perbuatan Anda. Jadi akhlak-akhlak itu timbul adalah dengan sebab adanya yaitu tauhid kawas. Jadi tauhid kawas ini sudah jarang dipelajari, atau ada bagian orang-orang yang bertarekat, pimpinan tarekat, tapi bukan dengan tarekat pikirnya dia bisa berakhlak baik, bukan dengan dia berzikir tarekatnya untuk dapat meningkatkan ibadah, taat, menghilangkan maksiat, larangan-larangan. Jadi ini perlu ada bimbingan dari musik untuk mendapatkan itu tauhid. Jadi dari kawas inilah baru ada kita bernafsu mutmainnah, tidak terlihat lainnya, dan kehidupan ini tidak ada ragu-ragu mengenai masa depan, mengenai rezeki. Kita yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Allah menjadikan rezeki dengan bermacam-macam asbab yang tidak kita sangka datangnya asbab. Hanya memudahkan kita dalam meniti kehidupan ini. Jadi dari apa? Jadi kalau di tauhid awal kita dapat satu untuk menjunjung tinggi perintah dan larangan, untuk membenarkan janji baik
dan janji ikhlas untuk kita dapat mengamalkan dengan jalan sadar dan yakin. Ini bagi orang syariat Islam. Jadi kalau kita mengamalkan syariat, itu cukup dengan tauhid. Adapun yang kedua, itu orang yang telah bertauhid khawas. Mereka ini dapat memutuskan kemauannya kepada selain Allah. Jadi orang yang bertauhid tidak ada kemauan kepada lain Allah. Dia selalu menyebut-nyebut ilahi anta maksudi, ayat Tuhanku adalah maksud ridhamu ya aku. Karena kita tahu semuanya ini ada di dalam tangan. Jadi untuk apa kita bermaksud berkaca kepada lainnya? Jadi kita berkaca kepadanya, semua keperluan kita disampaikan oleh Allah karena kita dekat. Dan juga dia dapat memutuskan hudud, mencari keuntungan diri, maksud diri. Dengan makna dia bisa tawadhu, dia bisa rendah hati. Dengan makna dia bisa meluaskan akhlaknya bagi makhluknya, meluaskan akhlak bagi makhluk. Dia tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Dia selalu bisa tersenyum-senyum, tidak bermasa muka. Dan dia bisa membiarkan orang yang salah mencaci. Jadi dia tidak ada marah dengan celah caci. Karena celah caci itu datang dari Allah. Dia tidak melihat makhluk. Itu adalah satu merupakan hikmah kebaikan untuk dirinya untuk melatih tersebut. Jadi memutuskan hudud untuk mencari keuntungan diri sehingga dia bisa berakhlak baik. Kalau kita mencari keuntungan diri aja, kita tidak bisa berakhlak baik. Jadi bagi orang yang bertawas, dia dapat menghilangkan, memutuskan keuntungan diri dan menghilangkan sangkutan-sangkutan yang tersangkut di dalam hatinya selain Allah. Dengan makna istilah lain, dia dapat membuangkan sangkutan-sangkutan dengan jalan azam, bulat tekad. Baik sangkutan dengan lain, Allah dan dengan dirinya. Tanpa sangkutan dengan lain, Allah itu sudah jelas. Dengan dirinya apa? Menghilangkan dia punya ilmu, dia tidak teringat kepada ilmu. Dia punya harta, tidak teringat. Dia punya amal, tidak teringat. Dia ada hal, tidak teringat. Dia ada pekerjaan, tidak teringat. Jadi baik sangkutan karena dia yakin bahwa Allah itu tidak terhijab Allah oleh anamiyahnya dan oleh sifatnya dan kamalannya. Dia dapat menghilangkan rasa wujudnya dan hal dan makamnya. Bila mana dia telah dapat memutuskan sangkutan-sangkutan kepada lain Allah dan dirinya, maka barulah dia bersambung dengan Allah dengan istilah usul dan makrifat. Dengan jalan dia dapat panah ke dalam hadidah. Orang yang telah dapat panah kepada hadidah, inilah orang yang dikatakan telah sampai kepada tauhid khawas. Orang yang bertauhid khawas ini dia dapat berpegang dengan Allah. Berpegang dengan Allah setelah dia panah. Dia terlihat wujudnya, dia terlihat wujud
beragam. Jadi ada pun tauhid kawas, tauhid kawasul kawas, kawasul kawas itu sufi. Makanya ini kurang dipahami, kurang dipelajari oleh umat Islam di mana. Makanya kalau kita angkat tauhid kawasul kawas, bahwa orang menuduh kita jendek. Jadi bilang maka Abu ini dilempar karena Abu jendek. Abu dan jendek dilempar. Padahal mereka tidak tahu. Tauhid awam ini kita letakkan di kepala kita, ilmu. Tauhid kawas kita letakkan hati kita, yaitu cinta darimu. Tauhid kawas kita letakkan pada roh. Tidak ada yang lain, hanya Allah semata. Hanya Allah. Jadi perjuangan tasawuf ini untuk dapat mengamalkan ketiga tauhid ini sekaligus. Untuk dapat mengamalkan ketiga tauhid ini sekaligus. Jangan setengah-setengah. Kalau kita mengamalkan tauhid setengah-setengah ini kacau, kah? Supaya Anda tahu bahwa yang pertama kita beramal karena ada ilmu. Kita beramal karena ada ilmu. Karena ada ilmu. Karena ilmu itu adalah imam amal. Tidak bisa kita beramal kalau tidak ada ilmu. Dan kedua, itu syuhud dan makrifat karena ada hal. Kalau tidak ada hal, kita tidak dapat syuhud dan makrifat. Jadi ilmu dan amal ini dikatakan syariat. Ilmu dan amal ini dikatakan syariat. Hal dan syuhud ini dikatakan hakikat. Ini dikatakan hakikat. Ilmu dan amal kita untuk memperbaiki nafsu kita, supaya kita jangan melakukan yang maksiat yang dilarang oleh Allah. Kita melakukan taat ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Untuk berkhidmat perlu ilmu dan amal untuk berkhidmat. Samping itu, kita juga perlu ada hal. Hal itu adalah senteran dari Jamal dan Jalal yang berpunca daripada sifat dan zat, memantul ke dalam hati kita. Untuk memantul cahaya yang demikian. Maka penyebabnya kita cinta dari dulu. Cinta dari dulu. Wajudu, Aiman dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau belum ada lagi senteran daripada sifat Jamal dan Jalal ke dalam hati kita, kita tidak ada merasa cinta dari dulu. Saya teringat sekali kepada ayah saya, kepada ibu saya, karena teringat saya kasih sayangnya, kasih sayangnya itu tidak bisa saya lupakan. Maka saya ini kita teringat kasih sayang Pak Jandarmudi, Jandarmudi, sehingga kita rindu untuk bertemu ya.
corona ini payah untuk beliau datang. Kalau tidak beliau siap datang. Ada dulu Dr. Jaudin Al-Kuswandi dari Surabaya, itu bukan main sekian. Waktu seminar di sana Malaysia diperintahkan semua. Ini tidak ada artinya Anda untuk kita mengadakan seminar. Kalau belum bersalaman dengan Nabi tidak ada artinya. Itu juga dia bukan main betul. Begitu juga di artinya. Beliau sudah sakit, berasa cucu saudara. Lalu juga ada Rahimudin Al-Mantani, tapi beliau sudah menetapkan ke Malaysia. Tapi walaupun beliau tidak ada, Allah mendatangkan pengganti pengganti. Ada dulu teman seperjuangan, di antara lain Kiai Jen juga, tapi bukan Kiai Jen lagi, Kiai Jen di Sukabumi. Jadi saya katakan kepada beliau, Anda dapatkah membenarkan pendapat Abdul Qadir Al-Jili mengenai dan kedua kepada Muhammad dan tidak ikhlas? Oh, saya tidak bisa. Sebab saya banyak kawan-kawan baik di MUI macam, jadi itu payah. Saya katakan kalau tidak bisa untuk menerima pendapat Abdul Qadir Al-Jili ini, coret saja namanya Jajan, tidak sebagai pejuang tasawuf dan kesucian. Jadi pada waktu itu di Surabaya, jadi saya perintahkan Nabi Rajali coret namanya, itu Jajan. Lalu rupanya dicoret nama Jajan, diganti dengan Jajan dari Sumedang Sumatera. Jadi inilah yang saya sampaikan, bahwa ketauhidan ini jangan hanya tauhid kalam, kita dapat meningkatkan kepada tauhid awas, dapat meningkatkan kepada tauhid tawasul. Kalau tauhid awam, makrifatnya sekedar membedakan sifat-sifat Khalik dengan makhluk, sifat Allah dengan sifat makhluk Allah. Makrifat untuk membedakan sifat Allah dengan sifat selain Allah. Ini makrifat untuk tauhid kalam. Tapi kalau makrifat untuk tauhid awal, supaya kita mendapatkan Allah, kita tidak ada lagi membedakan antara sifat dan zat. Karena telah terjadi asma di dalam batin kita, telah terjadi Allah itu yang melakukan segala-galanya. Tidak ada Allah itu berteman dengan lain. Itu terlihat makrifatnya itu sudah menyatu dalam batin kita. Jadi makrifat tauhid tawas ini, jadi keringan hati kita tidak kepada lainnya. Kalau makrifat kawasul kawas itu tidak jalan, itu tidak dapat makrifat. Karena Allah yang bermakrifat dirinya dengan diri. Maka tauhid kawasul kawas ini dalilnya adalah yang berdiri dengan idam Allah. Allah yang mentauhidkan dirinya dengan dirinya. Di waktu kita fana, hilang, Allah yang mentauhidkan dirinya. Di waktu baka, barulah tahu kita lemah untuk mendapatkan.
Untuk apa kita bertauhid khawas? Di samping kita bisa berakhlak yang bagus, kita tidak tersangkut dengan asbab. Kalau dibantu oleh pemerintah, tidak dibantu, sama saja. Sama saja. Nah, sayang Pak Sarmadjan kita, tidak sayang, sama saja. Sama saja. Dia sebagai wakil wakil wali kota. Kalau sayang Pak Yusri, dia sebagai wakil bupati, disapanya kita, tidak disapanya kita, tidak apa-apa. Tidak apa. Tapi kita dapat memutuskan asbab, dapat berakhlak yang bagus, dan kita pada hati kita selalu tersangkut hudur kepada Allah. Itu faedah daripada kawan. Jadi kawan-kawan ini kurang ya, dipelajari dan diamalkan. Apalagi tauhid khawasul khawas, untuk menghilangkan anania, wujud diri. Karena di dalam tasawuf kesufian, wujud duka dan bunda lah yuka subirai. Wujudmu dosa bagimu, tidak bisa dibandingkan akannya dengan lainnya. Kalau kita teringat, kita berpisah kita dengan Allah. Kalau kita tidak teringat kita dan tidak teringat lainnya, kita berkumpul dengan Allah. Kalau kita teringat kita diri kita berpisah. Artinya kalau masih ada diri, berpisah dengan Allah. Jadi kalau ada lainnya, teringat dalam hati kita, berpisah dengan Allah. Maka tidak boleh kita teringat diri. Ini kalau bagi orang yang sudah bertauhid khawas barangkali. Supaya hilang anania, keakuan, wujud dirinya, sehingga dia pada waktu itu sama dengan lainnya. Makna sama, dia tidak mengingat ilmunya. Berarti dia sama dengan orang bodoh. Dia tidak teringat dia kepada hartanya, sama dia dengan orang fakir. Jadi dia bisa berbina-bina dengan hamba-hamba Allah. Kalau kita teringat pada diri kita, kita tidak bisa gaul. Artinya tidak bisa kita mendekati selain. Jadi para hadirin hadirat sekalian, maka ini yang perlu dialog dengan orang-orang yang tidak paham mengenai tauhid khawas dan tauhid khawasul khawas. Jadi Abdul Karim tadi mengembalikan huwa kepada insan, yaitu di dalam tauhid khawasul khawas. Karena Abdul Karim ini orang sufi, orang hakikat. Hakikat tidak ada lagi dirinya. Kalaupun ada dirinya dalam ilmu Allah, tidak berwujud, tidak berwujud. Yang ada wujud pada masa itu Allah. Jadi begitu orang suci, orang hakikat. Jadi pendapat Ibnu Qayyim ini untuk mengatakan dianya insan itu Allah. Sudah pening pula orang mengatakan insan sudut jadi Allah. Lalu wujud. Insan itu Allah. Insan yang ada dalam makhluk ilmu Allah. Insan yang berdiri pada zat Allah. Jadi insan yang demikian itu tidak ada wujud. Yang ada wujudnya Allah. Yang ada wujud Jadi insan ini baru berwujud setelah ada tubuh dan nyawa. Sebelum ada insan ini tubuh dan nyawa, apakah insan ini sudah berwujud? Tidak. Jadi inilah artinya pemahaman ketauhidan ini untuk tauhid sukawas dan sukawas, tauhid sukawas dan tauhid sukawas kurang dapat dipahami. Maka inilah kata Pak Jijan dan Zamuli tadi, tak sufi, diambil adalah sudah orangnya di bawah saja. Karena kalau itu ada dan dipahami,
Belanda tidak bisa menjajah kita. Kita tak ada wujud, apa? Yang ada wujud Allah. Yang ada wujud Allah. Wujud Allah. Yang ada wujud Allah. Apa dihantam terus? Ada kita yang menghantam terus. Mana ada bedel-bedel? Ada senjata. Tidak ada senjata kita. Jadi inilah maksudnya kekuatan Islam, ya, kebesaran Islam ini adalah kepada tauhid ini, yaitu tauhid sufi dan tauhid khawas dan tauhid khawasul khawas. Jadi pandangannya ini beda, karena dia berbeda. Pandangan orang dalam khawas dan khawas, dia berada di alam uluhiyah. Bukan dia berada di alam khalqiyah, dia berada di alam uluhiyah. Mana alam uluhiyah? Allah yang ada, ini tidak ada. Dia berada di alam uluhiyah. Dia berada di alam kudus. Dia berada di alam hadarat. Jadi itulah makna ketuhanan yang Maha Esa di dalam sila pertama yang dikuat oleh lama-lama sufi pada masa dulu untuk menggagas kemerdekaan. Tuhan yang Maha Esa. Artinya tidak ada makhluk, tidak ada lain. Ada hanya Tuhan yang Maha Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya. Baru dengan adanya Tuhan yang Maha Esa, baru ada manusia yang adil lagi berada sebagai pedoman kita dalam pelaksanaan, baik dalam berbuat, dalam bertingkah, itu Muhammad Rasulullah dalam keimanan, ketauhidan kita Tuhan yang Maha Esa, tidak ada lain hanya. Jadi ini sebenarnya dasar yang cukup bagus dalam Pancasila kita yang dibuat oleh ulama kita dan pendahulu. Tetapi karena ya sudah sila ketiga, sila keempat ini tidak lagi berpedoman Tuhan yang Maha Esa, manusia adil lagi berada. Sudah berpedoman kepada nafsu masing-masing, nafsu masing-masing, golongan masing-masing, daerah masing-masing memperjuangkan. Jadi kacau jadi. Jadi negara ini tidak mau aman-aman, tidak mau aman berdasar kepada nafsu, ya, kepada keakuan, kepada kepentingan masing-masing kelompok, tidak untuk membawa kepada Tuhan yang Maha Esa, untuk semua dasar para undang-undang peraturan ini tidak didasarkan lagi kepada manusia, juga ada Tuhan yang Maha membuat peraturan undang-undang peraturan ini menurut semuanya sendiri-sendirilah. Akhirnya kacau negara, tidak mau aman-aman. Insya Allah dengan adanya Bapak Profesor Nelson, ini bisa sedikit diluruskan dengan ajaran tasawuf ya, untuk memperbaiki atau untuk sebagai warga negara atau pimpinan negara yang baik. Barangkali ini adalah dulu penyampaian mungkin terlalu panjang penyampaian saya. Mohon maaf kepada semua. Jadi besok insyaallah pagi-pagi ya, jam 7 kita pergi ziarah ke makam Abiyah ke Darussalam. Kemudian jam 9 kita kembali ke sini. Kita lagi membicarakan juga mengenai agama kita dan bagaimana seharusnya kita untuk menjadi hamba Allah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.